Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Karnila Kandi menjumpai Anda kembali dalam dialog Lintas Makassar Pagi. Dialog interaktif pagi ini kita akan membahas tentang meskipun ya ini soal teroris, memang sebenarnya kita sudah ingin melupakan hal itu, namun perkembangannya sendiri di pihak kepolisian ini masih terus dalam penelusuran. Nah, kemudian muncul hal yang ini menjadi sesuatu yang harus diperbincangkan sepertinya pagi ini, karena ada mungkin Anda juga mendengar berita kami pagi ini jika Sulawesi Selatan ini katanya sebagai tempat kaderisasi para teroris. Benarkah demikian? Dan apakah ada fakta-fakta yang bisa membuktikan tentang hal itu? Kita akan membahas tentang hal ini bersama peneliti Balai Litbang Kementerian Agama Kota Makassar, Dr. Sabara Nurudin, dan juga nanti kita akan bersama pengamat teroris Prof. Dr. Arvin Hamid, yang mana akan bergabung bersama kita nanti lewat live Zoom. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar live sampai jam 10 nanti kita bersama-sama pendengar. Anda yang ingin berpartisipasi juga kami undang di 36 saya jadi lupa 3621 ya, 3621 853. PA-nya lagi sibuk nih, tungguin narsum kita di Zoom. Jadi untuk Anda pendengar, seperti apa menanggapi hal ini Sulawesi Selatan sebagai tempat kaderisasi teroris? Apakah ada juga di antara Anda yang kemudian di samping kiri kanannya tetangganya mungkin sempat melihat hal-hal yang negatif atau mungkin hal-hal yang berbau-berbau aneh seperti itu? Karena sekarang ini kita bahkan diharapkan ya untuk masyarakat juga bisa lebih aware atau lebih waspada dengan yang ada di sekelilingnya, kemudian juga istilahnya bukan hanya waspada tapi care juga sih sebenarnya, supaya kita lebih tahu tetangga kita, orang-orang di sekitar kita sebenarnya mereka seperti apa dan bagaimana kesehariannya mereka. Karena kalau bicara soal yang kemarin nih, kita flashback lagi kejadian yang di Gereja Katedral ini, menurut pengakuan para tetangganya sendiri bahwa sang pelaku ini sehari-harinya normal-normal saja, biasa-biasa saja karena mereka adalah warga di sekitar situ juga. Namun memang ketika akhir deket-deket ini ya istilahnya deket-deket waktunya seperti itu, memang ada beberapa sekitar 1 tahun ada sedikit perubahan yang terlihat, yang nampak dari sang pelaku, dan kemudian ini masyarakat tahu perubahan ini, namun kemudian dianggap biasa saja karena perubahan yang dilakukan ini sama dengan kebanyakan orang yang ada yang pernah mereka temui. Namun mungkin kita lebih aware lagi, lebih care lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita pendengar. Baik, sambil menunggu narasumber kita yang akan bersama-sama kita pagi ini, kita nikmati dulu yang satu ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, dan kali ini kita sudah terhubung dengan Dr. Sabara Nurudin, peneliti Balai Litbang Kementerian Agama Kota Makassar. Kita langsung saja menyapa di line Zoom untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sabara. Selamat pagi Mbak Nina. Oke, ini agak kresek sih. Ya, baik. Ya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak Sabara, kalau kita bicara soal teroris ya, ini kita tentu masih tidak bisa lupa karena kejadiannya baru akhir bulan lalu. Kemudian muncul lagi ternyata pernyataan bahwa Sulawesi Selatan ini tempat kaderisasi teroris. Nah, dari penelitian Kementerian Agama sendiri, bagaimana tentang hal ini Pak Sabara? Ya, kalau dibilang tempat kaderisasi teroris ya benar juga. Halo Pak, maaf Pak. Ya, halo. Mungkin mending tidak usah pakai headset deh Pak. Kita coba ya, karena kresek Pak. Biar aman. Jelas kalau. Ya, lebih jelas ini Pak. Oke, kita mulai. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi kalau dinyatakan Sulsel sebagai salah satu tempat kaderisasi, ya tidak sepenuhnya salah juga sih sebenarnya, karena kalau kita melihat ya, misalnya fakta-fakta ditemukannya sampai sekian, ada puluhan ya pasca peristiwa pemboman, dan
peristiwa pemboman di bulan Januari kemarin kan sempat ada penembakan dan penangkapan tuh. Ada 2 orang yang ditembak Iya. mati dan ada beberapa yang ditangkap. Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan, Makassar khususnya, itu menjadi salah satu klaster. Dan titik sentrumnya itu kan di kawasan sekitar Villa Mutiara sebagai klaster. Jadi sebagai klaster dan tempat kaderisasi, ya kita bisa katakan seperti itu karena jejaringnya itu sampai ratusan orang yang ditangkap kan sudah puluhan orang. Itu belum lagi sel-sel tidur ya. Itu yang masih perlu dijajaki. Oke, ini dari awal tahun sampai kemarin bisa dibilang itu menjadi puncak karena sudah ada kejadian bom bunuh diri seperti itu. Lalu kemudian kaitan dengan Villa Mutiara, memungkinkankah mereka ini masih ada di jalur-jalur lain selain di Kota Makassar begitu Pak Sabara? Sangat memungkinkan, misalnya kalau jaringan ini sangat memungkinkan itu berada di kabupaten yang lain. Cuma kan kita masih belum bisa sebut di kabupaten mana karena masih dalam tahap penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Tapi pasti ada bahwa di sekitar kabupaten dan kota di sekitar Sulawesi Selatan. Apalagi melihat jalur Sulawesi Selatan ini kan sebagai jalur, saya sebut jalur transit dan tempat kaderisasi. Ini kan jaringan yang terkait dengan ini ya, kelompok Filipina Selatan, yang di Filipina Selatan sana. Ya, sehingga kalau kita lihat peta jalur menuju Filipina Selatan di Mindanao sana itu kan paling dekat ya, kalau kita dari Jawa itu ya lewat Sulawesi Selatan, masuk lewat Selat Makassar. Kemudian nanti nyebrang di Sulawesi Utara lewat perairan Laut Sulawesi masuk ke Mindanao. Sehingga wajar ketika Sulawesi Selatan ini dan sekitarnya itu menjadi tempat yang sangat strategis bagi mereka. Belum lagi akses ke Poso misalnya. Ya. Jadi pada dasarnya Sulawesi Selatan bukan tempat target operasi sih sebenarnya ya. Tapi kemarin itu kalau saya melihat sebagai bentuk pembalasan dendam dari kelompok teroris karena atas kejadian di bulan Januari kemarin itu. Oke. Dari Balai Litbang sendiri apa yang sudah ditemukan dari beberapa kejadian ini, Pak Sabara? Ya, pasca peristiwa itu, saya dan 2 teman saya mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian fact finding terkait bom ini ya. Jadi ya bahwa ya ini melibatkan satu jaringan tertentu, satu kelompok tertentu yang ditengarai jaringan Ansarut Daulah ya, JAD. Saya menemukan beberapa hal sebenarnya pola-pola. Ya, yang pertama itu pola-pola kaderisasi, pola-pola rekrutmen yang menggunakan pendekatan kekeluargaan. Lebih masih menggunakan pendekatan kekeluargaan, pendekatan perkawinan dan jejaring pertemanan. Pola-pola yang saya temukan. Jadi makanya wajar saja ketika antar satu dengan yang lain itu para anggota teroris itu, anggota kelompok itu, ya kalau bukan saudara, kalau bukan punya hubungan persaudaraan atau ada hubungan pernikahan, misalnya ipar, menantu, mertua gitu kan, atau ada hubungan persahabatan paling tidak ada rekam jejak persahabatan sejak kecil satu sama lain. Oke, lalu kemudian jika bicara soal pengantin lah istilahnya bagi mereka ya. Kemudian ini tentu yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang, kok mau ya mereka, kok bisa ya? Tentu ini juga menjadi mungkin PR juga bagi Litbang, kemudian kepolisian. Sebenarnya di dalam ini betulkah ada seperti yang dikatakan bahwa ada pengaruh tertentu seperti hipnotis atau apa, ataukah ada ancaman sehingga mereka mau melakukan hal seperti itu? Kalau saya murni pemahaman keagamaan ya, yang telah melalui fase brainwashing sebelumnya, fase indoktrinasi sebelumnya. Jadi ada beberapa tahapan proses indoktrinasi, tapi saya yakin Pak Arifin Hamid lebih tahu tentang itu. Jadi kalau pengamatan saya bahwa ini murni berangkat dari pemahaman agama, pemahaman keagamaan. Jadi bukan karena ya agama itu kan juga bisa menghipnotis pikiran manusia kan. Jadi salah satu jalan untuk menghipnotis orang kan dengan doktrin agama, doktrin eskatologis bahwa nanti akan ada bidadari yang menjemput,
janji tentang surga itu kan juga bagian dari cara-cara menghipnosis orang untuk mau melakukan hal yang bahkan konyol sekalipun. Jadi kalau amatan kita yang dilakukan para pengantin ini adalah kekonyolan, tapi bagi mereka ini adalah tindakan pengabdian terhadap agama. Oleh karena itu, basic yang membentuk adalah pemahaman keagamaan. Kalau bicara soal pemahaman keagamaan, otomatis kemarin juga saya sempat jalan-jalan nih ke rumah pelaku yang sudah almarhum. Kemudian jika memang ini pemahaman agamanya yang menjadi hipnoterapi bagi mereka begitu, Pak Sabara, otomatis mereka akan mempengaruhi juga keluarganya ke yang lain. Saudaranya mungkin orang tuanya, tapi kemudian ternyata dalam penelusuran yang kami temui tidak ada niat untuk mempengaruhi sama sekali. Pelaku ini hanya memberitahukan yang umum-umum saja yang diketahui orang, namun kemudian pengaruh yang berlebih ternyata tidak ada. Bagaimana dengan hal ini, Pak Sabara? Misalnya gini ya, beberapa kali si pelaku Lukman itu memarahi ibunya yang karena praktik bahsanji, dan itu dibenarkan juga oleh tetangganya ketika saya konfirmasi waktu saya datang ke Kelurahan Bunga Ejaya itu. Pasca membunuh dia itu kan ada beberapa teman kecilnya Lukman, teman-temannya Lukman itu yang juga ditangkap, ya, yang dipengaruhi oleh Lukman. Berarti ada upaya penyebaran ideologis. Ya, saya tidak tahu bagaimana perkembangan kabar selanjutnya tentang teman-temannya itu yang ikut diamankan. Apakah kemudian dianggap bagian dari jaringan atau hanya karena dekat saja sama Lukman, saya nggak tahu perkembangannya. Tapi setahu saya ada beberapa orang kemudian diamankan. Nah, kemudian jika melihat kejadian ini nih Pak Sabara, apakah ini bisa dibilang bahwa karena selama ini kan kita sering lihatnya di Jawa aja, kemudian dengan adanya kejadian ini banyak masyarakat bahkan yang mengatakan, wah kita biasanya nonton di TV kok sekarang ada di depan mata ya, di Makassar malah. Lalu kemudian apakah ini bisa dibilang mungkin bagi para jaringan teroris ini melihat Sulsel aman sehingga mereka melakukan kaderisasi di sini, atau seperti apa nih Pak Sabara? Ya, Sulsel aman, oke. Semangat keagamaan orang Sulsel tinggi, oke. Yang kedua ada rekam jejak, ya saya sebut sajalah rekam jejak DITI masa lalu ya, yang di Sulawesi Selatan. Semangat keagamaan, semangat politis, Islamisme politis itu cukup kuat di Sulawesi Selatan. Meskipun tidak mayoritas ya, tidak dominan ya, tapi itu cukup kuat dan punya rekam jejak sejarah, sehingga dijadikan tempat yang cukup baik. Apalagi banyak memang orang-orang Sulawesi Selatan yang ya karena pergaulannya di Jawa atau di mana bersimpati terhadap atau bergabung dengan kelompok itu, sehingga melakukan penyebaran ideologi lah di tempatnya di Makassar. Berarti ini mereka melihat ada kesempatan begitu ya Pak Sabara ya? Jadi ya bahwa Sulsel aman kemudian dilakukan peristiwa kemarin. Kalau saya mau ngamati, ya ini Sulsel bukan target operasi karena justru mereka ingin awalnya ya ingin mengamankan tempat. Kalau memang Sulsel tempat kaderisasi, ngapain mereka jadikan target operasi kan? Ya, itu konyol namanya. Itu hanya akan membongkar jaringan mereka yang sebenarnya harusnya mereka tutupi. Jadi kalau saya melihat itu adalah aksi balas dendam, dan mereka tidak sekedar balas dendam, tapi langsung memang menyentuh simbol agama Kristiani yang ada di Makassar yang punya nilai sejarah dan tepat berada di jantung kota Makassar ya, sekitar Karebosi kan. Jadi memang tidak asal pilih akhirnya, dan ya kalau saya sih ini merupakan blunder lah bagi kelompok teroris ini karena menjadikan Sulsel sebagai teroris. Jadi blessing in disguise-nya, karena peristiwa itu kita akhirnya mengetahui jejaring dari kelompok-kelompok ini yang ternyata tidak sedikit. Memang kalau boleh tahu berapa banyak sih Pak? Pastinya nggak ya, banyaknya gimana ya, tapi kalau ratusan ada. Dan ini itu belum termasuk sel tidur simpatisan yang sangat mungkin untuk yang mungkin masih mengamati sampai sekarang begitu ya Pak Sabara ya. Makanya kan kami rencana merancang program itu kepada deradikalisasi kepada masyarakat.
itu zero tolerance to extremism. Jadi bagaimana masyarakat kita menciptakan masyarakat yang tidak sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap ekstremisme. Karena kan ada saja kelompok masyarakat yang kemudian ya mengamini, bersorak terhadap sebuah peristiwa ini, atau kemudian memberikan tudingan bahwa ini adalah upaya untuk mendiskreditkan Islam misalnya, dan macam-macam deh ya, yang justru sebenarnya mendukung akhirnya secara langsung dan tidak langsung mendukung mereka. Nah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk bahwa peristiwa ini persoalan bersama gitu loh, yang kita tidak boleh toleran, yang kita tidak boleh mendukung sama sekali. Kalau perlu kita kutuk rame-rame deh yang ini, yang kami sebut dengan toleransi to extremism. Yang kedua, kesadaran dini masyarakat untuk deteksi dini terhadap keberadaan kelompok teroris yang ada di sekitar mereka. Tadi Mbak Dila kan menyinggung ada ketidakpekaan ya, karena misalnya ada perubahan tapi dianggap biasa aja ya. Ya, biasanya si pelaku kemarin yang tinggal di Kelurahan Bunga Ijaya itu kan memang sejak kecil di situ. Ya, sejak kecil di situ sampai kemarin terakhir meninggal itu ya, memang asli anak lorong situlah gitu deh. Ya, itu tetangganya mengamati fase-fase perubahan, tapi bagi mereka anggap ini biasa saja. Jadi ada kepekaan. Tapi ada satu hal yang saya temukan, saya dapat informasi kemarin. Pasca menikah, kemudian tinggal di situ, ngontrak di sekitar situ bersama istrinya. Ada hal yang menarik ya. Masyarakat kan tahu bahwa dua orang ini menikahnya bukan nikah secara resmi menurut negara ya. Karena Lukman tidak mengurus di kelurahan untuk rekomendasi nikah. Pokoknya semua pada tahu bahwa ini nikah siri deh. Dan nikahnya juga malam-malam, semua pada tahu. Tetangga-tetangga dekat pada tahu. Nah, kemudian, tapi kan ini dibiarin ya. Tidak ada pertanyaan lebih, seolah biasa aja nikah siri, biasa aja soal nikah. Nah, kemudian pada saat Pilwalkot kemarin, RT dari yang ditempati Lukman ngontrak itu, ini informasi dari Lurah kepada saya, minta kartu identitas istrinya Lukman, nggak dikasih, sampai berkali-kali nggak dikasih. Ya dianggap biasa aja. Ini kan sudah kode begitu ya. Ketika ada kepekaan ini menganggap ya, di Villa Mutiara juga begitu. Saya dapat informasi RT-nya minta kartu identitas kan, karena beberapa pengontrak di situ minta identitas nggak dikasih. Ya ini kan sebenarnya ada hal apa ya? Nah ini yang harus diwaspadai dan harus ditelusuri begitu Pak ya? Ya, ini mestinya ada kepekaan, kesadaran dini, deteksi dini konflik. Deteksi dini terorisme gitu loh, bahwa kita nggak bisa abai begitu saja, nggak bisa cuek gitu aja ketika ada hal-hal yang sebenarnya kita patut curiga, yang di luar dari kebiasaan kita. Oke Bu, yang di luar dari kebiasaan. Lalu kemudian nanti kalau kita tadi sempat membahas bahwa Lukman ini sempat nikah tapi nikahnya di bawah tangan begitu, nikah siri, kemudian nanti besok-besok kalau misalnya ada yang, tapi bukan berarti kayak begitu ya Pak Sabara ya, kalau misalnya ada yang mau nikah malam-malam yang penting bawa penghulu dari KUA aja nggak apa-apa. Oke. Ya kan ketika nikah siri baru ini mah ya perlulah ya institusi negara dikemanain ketika ada pernikahan yang tidak tabe-tabe, tidak minta izin dan tidak dicatat ke negara, itu kan sebenarnya pelecehan terhadap institusi negara. Betul sekali. Nah, Pak Sabara, saya juga menemukan satu fakta yang cukup istilahnya ini seperti apa ya? Anda melihat ini seperti apa? Ketika saya sempat jalan juga ke sana, mereka ketika kejadian Villa Mutiara yang kemudian ada penembakan, itu sempat heboh di Makassar. Lalu kemudian saya sempat bertanya dengan keluarganya Lukman, juga ada beberapa masyarakat, malah mereka tidak tahu ada apa di Villa Mutiara itu. Padahal setiap harinya Lukman mengatakan, menurut pengakuan keluarganya, ia pergi pengajian di Villa Mutiara, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di Villa Mutiara dan ada apa di sana. Padahal waktu itu sempat heboh bahkan di pemberitaan. Ini apa yang salah di sini Pak Sabara? Padahal lokasinya dekat, bisa dibilang dekat sih seperti itu. Ya dari Bunga Ijaya ke Villa Mutiara itu kan ya lewat jalur tol, dekat banget sih. Dekat. Ya akhirnya kita berhadapan pada masyarakat yang cuek. Yang tidak ya, padahal kan cukup heboh kok. Heboh yang di Tamalan Rea Dayak tahu kejadiannya, masa yang deket-deket nih nggak tahu? Ini kan pertanyaan nih Pak.
Iya, ini pertanyaan. Jadi ada apa ya? Jadi ini yang sebenarnya perlu di edukasi sih ke masyarakat, yang kita Mhm. bersama sebenarnya untuk kepekaan terhadap isu-isu penting ya, hal-hal penting termasuk diantaranya terorisme. Berarti ini PR besar bagi pemerintah begitu, Pak Sabara? Pemerintah dan juga mengefektifkan sebenarnya jajaran aparat RT RW, kemudian Babinsa Mhm. Binmas ya, eh, un- ya untuk memantau lebih lanjut lah eh, terhadap kan keluhan di Makassar kan kecil-kecil Ya, dan baku tahu ya gitu siapa-siapa di sekitar dan ya itu bisa diefektifkan, diaktifkan kembali ya, dimaksimalkan mhm. kembali itu jajaran aparat sampai ke Baik, bawah Pak Sabara. Ya, ketika kita kumpul-kumpul. kita akan lanjut sesaat lagi setelah yang berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Ya. Din, lihat deh. Ada yang beda nggak dari wajah aku? Biasa aja. Pakai masker kan? Coba lihat lagi. Masker aku nih. Cantik kan? Warnanya aku banget nih. Warna aja dibangga-banggain. Yang penting tuh kesehatan. Masker yang memenuhi standar itu minimal 2 lapis. Sama-sama masker juga. Yang penting kan masker menutupi mulut dan hidung kita. Iya, tapi masker yang kamu pakai itu tipis. Pori-porinya tuh juga lebar. Gak bisa nyaring droplet. WHO juga mengeluarkan pedoman baru tentang komposisi masker kain non medis. Masker harus terdiri dari 3 lapis. Jadi gimana dong sih? Ya, kalau nggak ada masker medis, masker kain juga oke kok. Minimal yang 2 lapis ya. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dialog interaktif pagi ini kita membahas tentang Sulsel menjadi tempat kaderisasi para teroris. Kita juga pagi ini bersama nanti kita akan angkat teleponnya ya. Kita sapa dulu Prof. Arvin Hamid. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Prof? Ya, alhamdulillah. Ya, Baik. kita juga terhubung saat ini dengan Pak Sabara Nurudin, Prof, dari Litbang Kementerian Agama di line Iya. Zoom. Ya, Prof, kita tadi sudah ngobrol cukup banyak nih, Prof, tentang Sulawesi Selatan. Sudah dipastikan oleh Pak Sabara tadi bahwa memang ini sebagai tempat kaderisasi para teroris. Anda setuju juga kah dengan pernyataan ini, Prof? Iya, kalau sekitar 8 tahun yang lalu, ya dari tahun 2013 sampai tahun 2020, ketika saya menjadi ketua Forum Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan, ya kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tidak pernah kita temukan pada saat itu. Waktu itu kita beranggapan bahwa mungkin saja ya dedengkot teroris itu atau para imam-imam, para tokoh-tokoh teroris itu ada di Sulawesi Selatan, merancang, mempersiapkan, tetapi bukan di Sulsel didedahkan, bukan di Sulsel dilaksanakan.
Itu sampai tahun 2020 tidak pernah terjadi apa-apa. Ya palingan penggerebekan, penangkapan yang lari dari Poso. Ya dulu bom gubernur. Ya hanya itu saja. Jadi kita beranggapan ketika itu bahwa ya mungkin saja para tokoh teroris itu ada di Sulsel, tetapi ya merancangnya, memasaknya di sini, tapi mengeksekusinya di tempat lain. Nah hari ini kan beda sekali. Rupanya semuanya sudah ada di Sulsel. Iya, tokohnya, apalagi penangkapan di Villa Mutiara itu menurut data kepolisian, ya karena ini tidak boleh kita menduga-duga ya. Boleh menganalisis, tapi ya analisisnya harus faktual. Kecuali nanti ya saya memberikan pandangan soal ide, daya dorong teroris itu. Tapi berbicara mengenai jaringan, mengenai keberadaan itu kita tidak boleh mengada-ngada. Ini sangat sensitif. Sangat berbahaya. Jadi tidak boleh di sini ada, di Layang ada, di Berombong ada. Wah itu jangan, tidak boleh. Itu kewenangan aparat Densus 88. Iya. Jadi saya berkesimpulan teroris sudah di tengah-tengah kita. Saya tidak menakut-nakuti. Masyarakat sosial sudah bersama teroris dalam kehidupan kesehariannya. Bayangkan dalam jangka waktu berapa bulan saja sudah 26 tambah 33, ini sudah hampir 60 ini teroris yang ditangkap jaringannya. Kalau kita klasifikasikan di situ ya yang A1 yang sudah siap jadi pengantin ya minimal itu ya paling tidak sekitar 10%, 20% itu. Dan itu sangat berbahaya. Ya karena itu ya perlu kita sikapi secara bijak semua, kita perlu turun gunung semua sesuai kapasitas kita masing-masing. Ya. Nah, jika melihat potensi yang sempat diungkapkan juga tadi Prof, artinya bahwa apakah memang kalau tadi Pak Sabara mengatakan Sulsel dinilai aman bagi para teroris untuk melakukan kaderisasi, apakah memang pandangan Prof seperti ini juga? Ya, sebenarnya teroris itu tidak ada istilah aman tidak aman gitu. Tidak strategis, tidak strategis. Di mana dia berada, di situ berpotensi untuk melakukan apa saja, termasuk kaderisasi. Ya, karena memang ya sejak dulu Sulsel kan memang kondisinya saat strategis seperti ini. Tapi mungkin ketika itu ya Dedengkot teroris itu belum memusatkan perhatiannya pada Sulsel. Nah, sekarang mungkin sudah perhatiannya ke situ. Jadi kalau saya Sulsel cocok untuk itu. Tetapi ya tidak hanya ini, di mana mereka berada. Jadi di mana saya komplotan teroris itu berada, di situ membentuk jaringan, membangun, membikin bom, Amalia. Nah, itu rumusnya. Ya. Saya ke Pak Sabara. Pak Sabara masih bersama kita? Iya. Ya, masih Bu. Masih. Ya, Pak Sabara, kalau melihat dari apa yang dikatakan juga Prof. Arvin tadi, artinya bahwa teroris ini sudah istilahnya apa ya, memanfaatkan segala situasi. Jika mereka sampai di suatu tempat kemudian mereka melihat ada penerimaan yang baik dan tidak mencurigakan, mereka merasa aman, nyaman begitu. Nah, ini bisa saja di mana-mana teroris ini bisa muncul begitu ya Pak Sabara. Lalu kemudian bagaimana dari hasil penelitian Kementerian Agama sendiri dengan meskipun mungkin kita belum bisa bilang nih di mana saja, tapi gambaran umum paling tidak masyarakat juga bisa menjadi aware begitu Pak Sabara, potensi yang dimiliki di Sulsel daerah mana saja? Ya, sehingga bisa sebut lah daerah mana saja yang untuk sementara ini kan yang kemudian ditemukannya di Makassar pun kita tidak bisa sebut Makassar secara umum. Ya, untuk sementara yang didapati kan sekitar Villa Mutiara dan sekitarnya. Jadi sampai saya sepakat dengan Prof tadi bahwa teroris itu ada di sekitar kita. Kalau kami pernah melakukan riset tentang radikalisme ya di kalangan siswa Muslim, siswa SMA Muslim, siswa Muslim di tingkatan SMA. Memang potensi untuk direkrut menjadi teroris itu besar ya. Kecenderungan cukup tinggi, misalnya kalangan siswa ini ketika kami survei potensinya mereka cukup kuat untuk melakukan jihad bahkan sampai bom bunuh diri. Itu angkanya cukup tinggi lah.
Angkanya cukup fantastis. Siswa gitu, hingga untuk mahasiswa tidak, dan Pak Sabara? kalau yang kami survei kemarin siswa, kalau mahasiswa kami lebih banyak penelitian yang sifatnya kualitatif pada jaringan-jaringan kelompok-kelompok keagamaan mereka ya. Tapi sehingga karena kualitatif sehingga kami tidak bisa menemukan seberapa besar. Tapi ada kecenderungan memang pergeseran pemahaman keagamaan di kalangan mahasiswa Muslim, khususnya di perguruan tinggi umum, itu ya yang ke arah radikal dan sangat mungkin ya radikalisme is one step to terrorism kan. Radikalisme itu satu langkah menuju terorisme. Sangat mungkin untuk disemai lebih lanjut ya kalau didapat dengan jaringan teroris ini kan sebenarnya apa ya bahan-bahan yang potensi-potensi yang siap pakai ya sudah hampir jadi lah, barang hampir jadi lah, tinggal dipoles aja. Karena apa yang menjadi pemikiran mereka kemudian menyasar para siswa ataupun mahasiswa ini ya? Apakah justru kan mestinya kita berpikir bahwa mereka yang sekolah dan sekolah baik bahkan mungkin sampai hampir sarjana mestinya mereka harus bisa lebih berpikir ya, tapi kok dengan adanya penelitian yang disebutkan tadi Pak Sabara, justru mereka yang sangat mudah untuk dipengaruhi begitu Pak Sabara? Iya. Jadi yang saya sebut tadi ini jadi potensi-potensi yang akan sangat ketika ditemukan oleh kelompok teroris itu barang-barang yang siap jadi ya. Kenapa siap pakai? Kenapa? Tapi mereka belum terkoneksi langsung dengan kelompok teroris. Hanya saja pemahaman keagamaan mereka tergiring kepada pemahaman keagamaan radikal yang normatif, yang hitam putih, yang bahkan sampai pada kesiapan untuk melakukan tindakan jihad membunuh diri. Itu sudah sampai ya. Afeksi mereka, intensi mereka sudah sampai ke situ gitu. Jadi hanya saja ya masih belum terkonek dengan kelompok teroris. Dan tapi kalau kelompok teroris bisa menemukan mereka, ini kan calon-calon pengantin potensi lagi. Oke. Lalu kemudian Pak Sabara apa ya istilahnya, bagaimana sih gambaran bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa mungkin anak-anak mereka atau orang-orang sekitar mereka ini sudah terkena terpapar tentang radikal. Nah, bagaimana membedakan itu? Karena kalau melihat secara umum kan otomatis biasa-biasa saja begitu. Kalau saya biasa berseloroh, salah gaul jadi pecandu narkoba, salah ngaji bisa jadi teroris ya. Iya. Halo? Iya. Iya. Akan. Ya, cukup jelas. Ya, Pak Prof masih bersama kita, Pak Prof ya? Ya, dikasih dekat-dekat titik mic-nya. Oke. Ya, Pak Prof mungkin saya ke Pak Sabara dulu ini, kemudian sekalian closing statement Pak Sabara sebelum saya ke Pak Prof lagi. Ya, saya biasa berseloroh begini ya. Kalau saya ceramah di mana saya bilang anak kita kalau salah gaul bisa jadi pecandu narkoba, kalau salah ngaji bisa jadi teroris kan. Nah, jadi ya ciri-cirinya sebenarnya sederhana. Ketika tadinya pengetahuan agamanya minim bahkan mungkin nol, lalu mengaji itu tidak mesti secara langsung, tapi bisa saja secara virtual lewat internet ya. Kemudian belajar agama, tiba-tiba merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Ya. Belajar agama tapi kemudian berbanding terbalik dengan akhlaknya. Maksudnya gini ya, termasuk misalnya kan si pelaku beberapa kali ya, ini juga diakui oleh tetangganya ketika saya ke sana, memarahi ibunya karena ibunya melaksanakan barzanji. Ini jelas ya bahwa belajar agama tapi melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak berakhlak, memarahi ibu ya. Jadi jadinya ketika anak itu habis belajar agama lalu merasa paling benar, lalu bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya atas nama kebenaran agama yang dia pahami. Ya itu waspadalah. Itu sudah siaga 1, siaga 2. Tapi setidaknya mungkin lebih ke pendekatan yang humanis dulu mungkin Pak Sabara ya, paling tidak supaya mereka mungkin kembali dulu lah, jangan langsung divonis mungkin begitu ya, apalagi bisa dibilang mereka adalah keluarga dekat yang paling sering menjadi sasaran seperti itu. Baik. Ya, perlu pendekatan humanis. Oke. Nah, Pak Sabara, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita nih? Apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat kita supaya bisa lebih aware dengan orang-orang di sekitar? Ya.
kita mesti membangun kesadaran dini tentang deteksi dini teroris yang ada di sekitar kita, mengenali tetangga kita, orang di sekitar kita, bahkan orang dalam rumah kita, ketika ya khususnya mengenali berinteraksi kita dengan mereka, ya, mengenali mereka berinteraksi dengan siapa, mereka mengenali mereka ngaji di mana, gitu ya. Ketika ada perubahan yang signifikan, ini kita harus segera menelusur. Apalagi perubahan yang signifikan itu berbarengan dengan keagamaan si orang-orang tersebut. Misalnya ada ciri-ciri keagamaan orang-orang tersebut, maka perlu kita telusur lebih lanjut. Ini orang gaulnya di mana, ngajinya di mana, gitu ya. Apalagi ketika melakukan misalnya hal-hal yang sebenarnya sangat tidak sepatutnya aneh, itu perlu kita telusur. Jadi masyarakat tidak boleh cuek terhadap hal-hal yang sangat mungkin ini merupakan tanda-tanda bahwa teroris itu ada di samping rumahnya atau bahkan mungkin ada di dalam rumah. Baik Pak Sabaran Nurudin, terima kasih Pak untuk waktunya pagi ini. Apa yang dipaparkan ini cukup memberikan gambaran ya, khususnya bagi masyarakat seperti apa perjalanan para teroris itu, khususnya di Kota Makassar. Terima kasih Pak Sabaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, saya ke Prof. Arvin Hamid. Pak Prof, sebagai pengamat tentunya ini sudah banyak yang diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pastinya akan bertanya-tanya lagi nih masyarakat, apalagi sih yang akan terjadi setelah ini meskipun sudah ada penangkapan, jangan sampai ada tindakan-tindakan lanjut lagi. Bagaimana dari pengamatan Anda nih Pak Prof? Saya kira kita harus mensupport penuh ini negara, khususnya Densus 88. Juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang terus bekerja keras menghadapi, menghalau, dan bahkan mengeksekusi jaringan dan para pelaku teroris itu. Nah, jadi kami juga berusaha untuk tidak memberikan informasi yang terlalu jauh dengan kondisi, karena beranalisis terlalu jauh juga itu kan ada risiko-risikonya. Ya paling tidak terlalu banyak menebar konsep, pandangan, terlalu banyak memberikan indikator-indikator juga itu akan berisiko. Ya, syukur di sosial ini ya informasi-informasi tentang terorisme dari peneliti seperti Pak Sabara, dari kepolisian, dari BNPT, dari SKPT, alhamdulillah sangat proporsional. Sehingga perdebatan yang tidak perlu terkait dengan teroris itu tidak berjalan. Tidak ada, hampir tidak ada. Baik Pak Prof, kita coba terima penelpon satu dulu Pak Prof sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Dengan siapa, di mana ini Pak? Silakan Pak Abdullah. Oke, baik. Oke, baik Pak Abdullah. Baik, itu aja Pak Abdullah ya, terima kasih Pak. Iya, tidak, ya. Oke. Langsung eksekusi begitu ya Pak Abdullah, baik, terima kasih. Baik. Baik, baik.
Iya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Prof. Langsung eksekusi katanya. Tapi bisa dibilang tidak semudah itu mungkin Pak Prof ya? Ya, oke. Jadi ya kita pendapat itu. Ya, kalau corona mungkin agak mudah kita lakukan. Ya, kita tangkap pelakunya, ada yang kena satu. Kalau kita curiga belum kena, bisa dilakukan tes. Ya. Ya, tapi kalau ideologi teroris itu mungkin kita sudah sama-sama tidur, sudah sama-sama makan satu rumah, satu keluarga, tapi kita tidak tahu bahwa dia teroris. Ya. Ya, kapan kita ketahui dia teroris? Nanti melakukan aksinya, udah mengaji bagus sekali, ustaz, ramah, oh ternyata dia teroris. Nah, masalahnya di sini. Tetapi tidak berarti bahwa perjuangan kita untuk lockdown seperti yang diminta tadi oleh Pak Abdullah itu menangkap semuanya dan sebagainya, ya itu sebenarnya keinginan kita semua, apalagi ya Pak Densus. Ya, kalau bisa ditangkap semua seakan-akannya itu besok mungkin dia tangkap. Tapi harus dipahami juga kendala-kendala yang kita hadapi, karena ini ideologi, ini masalahnya paham. Ya, kalau corona bisa aja kita langsung pastikan bahwa ini kena. Ya. Nah, yang perlu kalau saya dalam menghadapi ini, karena memang ada pergeseran, sudah mulai ada pergeseran daya dorong terorisme itu sekarang. Nah, pelaku bom bunuh diri yang terakhir ini di katedral, suami istri umur 25 tahun, seorang perempuan yang masuk di Mabes Polri membawa senjata angin, senjata airsoft gun, senjata gas. Nah, kemudian beberapa yang tertangkap data informasi menunjukkan bahwa motivasi ini perlu kita, kalau saya mungkin saya tidak terlalu keluar, tapi saya berusaha ini menyampaikan secara objektif bahwa motifnya itu tidak seperti lagi 10 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Yaitu untuk khilafah, untuk menegakkan syariah Islam. Ya, tapi para pengamat semua mengatakan kesenjangan, kemiskinan dan sebagainya. Ya, saya pikir itu kalau saya sudah tidak relevan lagi itu. Iya. Apakah yang dikatakan yang dikatakan penelpon umur 25 tahun itu yang itu apa tahu mereka tentang khilafah itu? Iya. Ya, yang bawa pistol di Mabes Polri itu kalau untuk meneror untuk masyarakat Indonesia, malah ketawa orang. Untuk apa itu airsoft gun? Apa ketakutan? Teror apa yang mau disebut? Ya. Nah, jadi bukan lagi untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Islam, menegakkan khilafah, bukan lagi itu. Ya. Karena itu saya berusaha juga, ini dari kajian saya, pengamatan saya belum meneliti di pengamatan saya, bahwa sudah bergeser motifnya dan lebih berbahaya sekarang. Lebih berbahaya, bahayanya di mana Bapak Ibu? Oh, dulu itu kan ada komando. Ya, Abu Bakar Baghdadi memerintahkan pimpinan ISIS Asia Tenggara, di Indonesia juga sudah ada waktu itu dengan Filipina, perintahkan, ya karena dia sudah diobrak-abrik di Suriah waktu itu, maka perintahnya itu apa? Ya, lakukanlah para jihadis seluruh dunia, ya lakukanlah amalia di negerimu masing-masing, ya jangan jauh-jauh. Lakukanlah apa yang kau miliki. Ya, kalau kau memiliki pisau, gunakanlah pisau itu untuk membunuh musuh-musuhmu. Ini artinya apa? Ya, komando teroris itu sudah tidak, mungkin masih ada tapi tidak sekuat. Artinya kembali kepada teroris itu masing-masing. Untuk merancang dan mempersiapkan amaliah-amaliahnya masing-masing. Tidak perlu menunggu komando. Berarti dia sudah Ketika tidak ini terjadi sekarang, ini sangat berbahaya karena data Intelligence Center oleh Pak Ridwan mengatakan sekitar 1.200 itu teroris-teroris di Indonesia yang sudah berkeliaran. Data itu yang kadar A1-nya berapa. Nah, ini sudah gelisah semua ini untuk melakukan amaliah untuk bom bunuh diri dan ini sangat berbahaya. Ya, karena tidak perlu menunggu komando.
Nah, Oke. kalau hanya perlu tunggu dulu Bu. Kalau dia melakukan aksi itu karena dendam, ditangkap temannya, ditembak temannya, itu salah. Saya tidak sependapat itu. Justru dia tidak masuk surga kalau karena dendam dia melakukan jihad, melakukan bunuh diri. Itu betul-betul dilakukan karena doktrin jihad, jihad mati suci itu. Kalau ini yang dimiliki oleh para teroris, tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu sekalian. Ini yang ada sekarang. Tidak perlu komando lagi, tidak perlu. Yang penting ya ada bom, ada apa, lakukan sesuai dengan kemampuan. Oke. Ini yang sudah harus ketemu dengan bidadari. Sudah masuk surga. Iya, ya, karena sistemnya seperti ini mungkin Prof ya, yang membuat pihak kepolisian kemudian susah untuk mendeteksi lebih jauh begitu Prof ya. Padahal kalau bisa di flashback kejadian yang di film Mutiara itu sudah ada yang ditembak, malah tiba-tiba ada bom. Ini apakah ini menjadi salah satu faktor juga bahwa susahnya dideteksi seperti itu karena mereka jalan sendiri-sendiri? Iya, itu salah satu penyebab. Dan mereka itu betul-betul menyamarnya itu luar biasa. Jadi jangan bayangkan kan teroris itu kayak berjenggol kayak apa. Mungkin saja yang suami 25 tahun itu mungkin pakai jeans, pakai apa gitu. Dan dia teroris. Karena itu saya yakin bahwa saya andaikan teroris itu paham. Bukan lagi sebab-sebab, bukan lagi karena ini, karena itu. Paham memang. Kayak seperti agama gitu. Dia sudah agama gitu. Ya, kalau dikaitkan dengan Islam awal-awalnya setuju, tapi jangan juga guru mengaji dicurigai para ustaz dicurigai membentuk radikalisme, tidak mungkin itu. Jadi ini kayak virus. Jadi di mana ada teroris, ya di situ ada potensi untuk terjadi tindakan teroris. Kalau di suatu masyarakat tidak ada terorisnya, biar seradikal apapun itu staffnya, pengajaran agamanya tidak akan menjadi radikal, tidak akan menjadi teroris. Jadi kayak virus gitu, di mana virus itu ada akan berkembang. Kalau tidak ada yang bawa virus, tidak akan ada yang kena virus di situ. Ya, di Sulsel itu kan ini kan kadernya semua Ridwan almarhum yang ditangkap di Sudiang itu siapa namanya Basri. Ya, ini jaringannya semua masuk di Ansarud Daulah. Nah, kalau tidak ada jaringan ini di suatu tempat, di suatu pengajian, di suatu diskusi, suatu kelompok, tidak akan ada itu terorisme. Jadi yang perlu diperhatikan bagaimana memotong jaringan ini. Kalau perlu melockdown. Seandainya bisa, kayak seperti virus gitu, di lockdown saja supaya tidak kemana-mana itu orangnya. Artinya kembali ke aparat Pak ya? Iya. Karena susah mendeteksi, tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi bahwa ini teroris. Nah, karena itu kesiapan kita semua, kesiagaan kita semua, seperti katakan Pak Sabara tadi, saya sangat setuju. Tapi jangan dilarikan semua ke pengajian, ustaz di masjid bahwa radikal pemahamannya tidak tuntas. Kalau itu tidak melahirkan teroris itu. Ya. Yang melahirkan teroris itu adalah paham ini, yang terjangkit itu, yang menganut paham itulah yang melahirkan teroris. Kalau tidak ada itu, tidak akan terjadi teroris. Baik. Kalau kemiskinan contohnya, kalau kemiskinan di Indonesia kan 28 juta rakyat miskin di Indonesia. Kalau kemiskinan ya jadi teroris lah semua itu yang 28 juta itu. Baik. Yang kecewa dengan politik banyak sekali. Tapi kalau itu penyebabnya teroris, maka teroris orang kecewa semua dengan pemerintah. Dengan apa? Jadi saya berkesimpulan sekarang ini pergeserannya bukan lagi karena khilafah, bukan lagi untuk penegakan syariat Islam. Intinya adalah mati suci, mati syahid, ditunggu 72 bidadari. Jadi ini sangat personal. Ya, tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Dan ini bisa terjadi di mana-mana, manakala teroris itu sudah siap, sudah tanpa komando, ya 2-3 orang target sudah jadi akan diledakkan. Ini sangat berbahaya. Itu yang harus diwaspadai tentunya Pak Prof. Karena waktu kita juga terbatas, Pak Prof, terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Tentunya cukup menarik. Penelpon juga masih ingin berbincang dengan kita, namun waktu yang terbatas. Terima kasih Prof untuk waktunya pagi ini bersama RRI. Sehat terus, salam sehat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang setia bersama kami sampai saat ini. Memang kalau bicara soal hal-hal yang sensitif seperti ini cukup waktunya kayaknya mau ditambah ya. Tapi waktu kita juga terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan sudah mendengarkan siaran kami. Dan juga jangan lupa untuk terus memantau siaran kami juga lewat siaran YouTube RRI Makassar dan juga Pro 1 RRI Makassar di Facebook. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa. Dibohongin lagi. Siapa bro? Lela.
percaya. Katanya hanya di